Tapi kalau gue melihat lagi, fenomena merger ini semua karena ada regulasi yang bisa diterobos. Ya. Gue yakin tuh kalau dibikin Liga U23 nih, Liga 2 dengan U23 plus 5 pemain senior, itu pasti banyak talent scouting yang bisa ngelihat. Selamat datang kembali di Futsal Talk di channel YouTube Bola Lo bersama gua Reza Pradita dan juga Coach Doni Zola. Halo, Ja. Apa kabar Bung Donzo? Baik sekali, luar biasa. Udah gajian. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, Coach, ini kita akan membahas soal struktur liga yang ideal sebenarnya. Jadi ini bisa dianggap mungkin sebagai kritikan, bisa dianggap sebagai masukan, bisa dianggap sebagai coletehan juga. Jadi memang bebas mau dari sudut pandang mana. Yang pasti kita mencoba untuk menyuarakan ya pendapat kita tentang sistem yang sekarang dan sistem yang kemudian bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena memang isu yang paling hangat selama mungkin 1 atau 2 minggu terakhir adalah isu akuisisi dan juga merger. Dan sudah dipastikan Giga FC Kota Metro ini akan merger dengan Casuarina Putra Papua FC, di mana memang kita belum tahu juga bagaimana bentuk kerjasamanya, apakah memang nanti diakuisisi atau kerjasama dalam bentuk sponsor. Tetapi kalau netizen ingat juga, Giga ini kan sebenarnya juga awalnya tim merger ataupun tim akuisisi dari Be The Great ya dulu awalnya. Jadi memang ini yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi, Coach. Karena dalam 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, banyak sekali tim yang merger, tim yang akuisisi, bahkan ada isu juga jual beli klub yang promosi kemudian hanya untuk kemudian dijual lagi agar bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dan sebenarnya ini hal yang kemudian menjadi lumrah, padahal sebenarnya bukan hal yang bagus buat perkembangan futsal. Iya. Ini sebetulnya udah lama sebelum di era FFI bahkan. Ada namanya Isen Mulang dulu. Dulu zaman Boy Buas masih main itu? Enggak, setelahnya. Isen Mulang itu let's say 2011 apa ya. Pokoknya ada Isen Mulang yang kemudian dibeli oleh Sriwijaya. Jadi IM Sriwijaya. Iya benar. Nah itu juga pernah tuh terjadi seperti itu gitu. Bahkan Electric Cosmo juga pernah. Iya. Mungkin kalau kita bahas satu-satu dulu ya tim-tim sekarang ya. Pendekar, yang Rior. Iya kan? Pendekar yang Rior. Cosmo dulu sempat merger sama Electric, sempat merger sama BJL. Betul. Terus kalau kita bahas Halus juga awalnya merger dengan The Kings. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari 12 tim yang sekarang mungkin setengahnya juga awal dari merger ya. Gue tuh kadang-kadang sampai lupa kadang ujungnya di mana ya? Bukan, justru gue salah satu orang-orang yang ngawinin gitu. Kayak waktu itu kan gue ngelosin BJL kan 2016 kalau nggak salah. 2016 ditawarin untuk megang tim. Gue bilang aduh, saat itu kan Linusnya kan cuma 2 bulan, cuma jaraknya ke Liga Futsal profesionalnya. Dan gue bilang aduh enggak deh, gue bilang paling ntar degradasi lagi, mendingan jual aja. Pemiliknya Pak Yatno nggak mau jual. Akhirnya kebetulan saat itu Cosmo sedang kehilangan pasangan lah. Oh iya benar. Electric nggak jadi main di Liga ya? Nggak jadi main Liga. Kan terakhir kan tuh? Akhirnya mereka, itu gue telepon sama Koco sama Denny Handoyo kalau nggak salah. Terus ya udah akhirnya deal BJL Cosmo gitu. Terus ya tahun-tahun berikutnya gue udah The King juga, gue ada di sana juga sama Halus gitu kan. Tapi emang saat itu The King kerjasama sama Halus tuh sebelum pasti di Gapro sebetulnya. Jadi di Linus itu Halus juga bantu, tapi dengan catatan kalau misalnya lolos nanti seperti apa kayak gitu. Ya itu banyak lah gitu. Tapi kalau misalnya kita sekarang aja bicara Giga FC merger dengan Casuarina ini. Kalau lu lihat mungkin gimana Coach? Karena Bang Reza ini kan juga udah lama kan. Bahkan dulu timnya sempat ada 2. Di FKM. Liga Futsal Profesional ada FKM juga. Nah ini apakah memang akhirnya dia sudah jenuh atau gimana? Ya inilah ya kekurangan dari sistem kompetisi yang membuat klub-klub juga akhirnya setiap musimnya tuh harus keluar duit lebih dari 3 miliar lah gitu. Artinya mereka nggak pernah mendapatkan, kalau keuntungan sih jauh lah. Lu perhatiin ya, pemilik klub itu kan kebanyakan pengusaha ya. Udah nggak ada lagi tim BUMN nih. Iya sekarang. Pelindo udah nggak ada, PLN juga udah lama nggak ada. Perusahaan-perusahaan nggak ada sekarang, semua dari kocek pemilik gitu. Nah mereka kan punya limit juga. Punya limit bukan soal duitnya tapi prioritasnya. Nah mungkin setelah berapa tahun Giga apalagi hampir degradasi terus gitu segala macam, itu juga mungkin akhirnya mereka mikir gue buang-buang duit tapi puyeng juga ngurusin tim segala macam ya. Mungkin itu salah satu yang
membuat apalagi Bang Reza Mahesa ya. Dia kan staf pelatih juga, iya, owner juga, betul. jadi pusingnya double. Iya betul. Dan emang itu pilihan dia sih karena dia pengen ada di bench dan dia juga ngambil lisensi juga. Tapi kalau gue melihat lagi fenomena merger ini semua karena ada regulasi yang bisa diterobos. Ya. Itu aja gitu. Dulu awal-awal kalau tim yang ngebeli kayak Be The Great dibeli, Giga nggak boleh jadi tuan rumah, boleh jadi tuan rumah di Bekasi gitu segala macam. Tapi berikutnya tahun berikutnya boleh setelah 2 tahun. Iya, ganti daerah, ganti home base setelah 2 tahun. Betul. Ya. Terus juga masalah kita harus di kotanya gitu. Terus tiba-tiba dengan jarak sekian boleh. Nah kayak Pusaka bisa ngambil ke Tegal gitu. Jadi kan ini selalu ada excuse lah. Regulasi-regulasi ini kadang-kadang dirubah demi hal-hal yang memang membuat ya kita sebagai insan futsal melihat banyak hal yang kok gampang banget sih jadinya. Beli sana, beli sini, DB Asia, kemana, segala macam. Bahkan FKB, pernah sama FKB DLS. DLS, ya benar. DLS itu sama The Kings nggak sih lolosnya? Iya, dia runner up. Jadi memang ini situasi yang cukup menjengkelkan sebenarnya ya. Harus saklek sebetulnya. Harus saklek maksud gue gini. Lu kalau lu beli, lu harus berhome base di sana. Udah, that's it, udah. Nggak ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu akan membuat celah-celah seperti itu ya jadi nggak enak gitu. Sekarang gini, Famos, ya kan, klub legendaris, udah hilang diganti dengan Favage Banua, dan tidak ada lagi klub dari NTB Mataram, ya. Seperti itu. Nah itu menurut gua akan menjadi sejarah-sejarah baik yang hilang nantinya. Ya tapi kemudian kita juga tidak bisa menghakimi para ownernya ya karena bukan salah mereka, iya, ada celah kok. Karena ada celah dan kemudian juga ketika mereka sudah mengelontorkan uang sebanyak itu gitu Coach ya, tidak ada jaminan keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi keuntungan kan nggak selamanya dalam bentuk uang ya. Feedbacknya tidak selama dalam bentuk uang, tapi mungkin feedback bagaimana mereka punya goodwill, liga nama baik futsal juga, yang bisa mendapatkan nama baik, kemudian liga futsal profesional yang bisa membuat prestis daerahnya naik. Betul. Ini kan memang yang tidak ditawarkan dan buat akhirnya setelah 4-5 tahun mengeluarkan uang kok nggak dapat apa-apa, akhirnya mereka lepas begitu saja. Jadi mungkin ini sistematik gitu Coach. Kalau menurut lu sendiri, apakah memang sistem dari Liga Futsal Profesional sekarang sudah ideal dengan 12 tim bertemu dengan dalam format full round robin dan kemudian nanti 2 terdegradasi dan tidak ada playoff? Dulu ya, gue berpikir bahwa full kompetisi itu salah satu yang solusi bagus ya. Tapi setelah gue ngelihat di 2 penyelenggaraan terakhir, ada kekosongan. Indonesia masih butuh final. Momentum bagaimana Jogja jadi tempat Final Four tuh hilang tuh. Nggak ada ditemuin di dua musim terakhir. Dan yang pasti kalau full round robin nggak ada adu penalti. Ya, dan ya betul. Dan sebetulnya momen-momen sakral itu tuh yang momen Iksan nepis penalti. Itu lu tahu lah bagaimana atmosfer handsball di penalti. Iya, betul. Terus bagaimana Nandi Sukma dengan sangat dingin saat itu mengeksekusi penalti. Jadi menurutku banyak hal yang menghilang di 2 musim terakhir. Walaupun memang ada apa ya? Situasi kompetisi yang sangat kompetitif banget gue lihat di situ. Tapi mungkin kalau gue pribadi full kompetisi tetap dilakukan, tapi ada yang namanya Piala Indonesia yang mungkin nanti tempat perhelatannya tuh playoff-nya pindah ke sana gitu. Kayak Liga Inggris. Final Piala FA ada di Wembley gitu-gitu. Jadi ada hal-hal sakral yang tetap ada gitu, menurut gue sih seperti itu. Jadi main di Gor Among Rogonya, main di Istoranya kalau whatever lah mungkin Indonesia 2014 tuh di Istora betul, kan di Istora kan? Betul, atau Indonesia Arena mungkin nanti bisa, atau ya artinya nantinya di tempat-tempat yang landmark yang bersejarah lah. Iya, dan kalau kita lihat semua peta kekuatan futsal internasional kan hampir semuanya ada playoff ya. Betul. Spanyol, Portugal Brazil. Juga. Betul. Jadi memang bukan tidak mungkin kita balik ke sana. Bahkan sepak bola juga sekarang ada playoff. Ada playoff-nya Malah juga. futsal yang hilang. Malah futsal yang. Tapi kalau jumlah tim Coach, 12 ini udah ideal? Enggak lah. Atau menurut lu justru harusnya lebih sedikit tapi timnya stabil atau justru kurang banyak? Karena sebelumnya kan sempat 16 ya? Iya, 16 tapi bagi 2 kan? Iya, sebenarnya gini, seiring berjalannya kompetisi itu makin banyak klub yang akhirnya memiliki kemampuan finansial yang oke ya.
Kalau gue perhatiin gitu, walaupun bentuknya dari merger kah atau apapun segala macam, tapi intinya udah banyak klub yang setidaknya sekarang mikirin bagaimana beli pemain asing. Ya. Kalau dulu kan mikirin bagaimana bertahan ngegaji pemain sampai akhir. Gimana caranya balikin pemain yang udah dikirim ke kota mana gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi udah beli tiket berangkat, tiket baliknya belum. Betul. Anjing dulu banget tuh. Jadi gue melihatnya dari situ bahwasanya sekarang secara kemampuan finansial sebenarnya klub tuh udah lumayan lah, udah banyak yang lumayan. Tapi di satu sisi kompetisinya masih gini-gini aja. Kenapa gue bilang gini-gini aja? Terutama dari segi packagingnya. Gue nggak melihat adanya unsur sportainment. Ini only sport aja gitu. Jadi kayak gue ngeliat IBL. Itu kayak apa ya? Kayak gue kayak nonton di sana tuh kayak dapat hiburan, nggak cuma dapat pertandingan aja. Bahkan penontonnya wangi-wangi. Emang kalau futsal nggak wangi? Ada yang wangi. Wangi apa tapi? Melati. Matahari lagi. Tapi kalau gue melihat perbedaan kasta seperti itu, gue jadi kayak ngeliat futsal ini bisa dikemas gitu. Kemarin kan di acara yang salah satu acara antar SMA itu kan provider. Lalu juga kita tahu minuman kesehatan juga bertahun-tahun juga bikin acara yang juga sangat menarik. Gue ngeliat banyak hal yang seru gitu di sebuah pertandingan. Itu nggak gue temukan di Liga Pro. Nah, ya itu yang mungkin akhirnya sponsor juga nggak terlalu minat. Jadi menurut gue jangan 12 lah. Menurut gue sih kalau peserta Liga 1 bikin let's say tambah sedikit 14 nggak apa-apa, kayak Liga Thailand juga kalau nggak salah 14 ya. 14. Full kompetisi nggak apa-apa, tapi dibikin juga Liga 2-nya. Nah Liga 2 ini yang menurut gue kekosongan. Gitu. Liga 2 ini kekosongan dalam berkata kalau misalnya mau 12 tapi degradasi jangan 2, degradasi banyak sekalian 4. Dari Liga 1 ke Liga 2 atau? Iya dari Liga 1 ke Liga 2. Iya. Gini deh, kita langsung to the point ke ininya aja sistemnya. Oke, Liga 1 kita pertahanin 12 tim. Tapi degradasi 4. Nggak usah ada playoff, nggak apa-apa nih. Degradasi 4 tuh seru tuh. Sampai akhir kompetisi tuh pasti bakalan apa ya, lo membutuhkan pertandingan terakhir untuk menentukan siapa yang degradasi. Mungkin yang peringkat paling bawah mungkin udah ketahuan 2 minggu sebelumnya mungkin, tapi yang peringkat 3-4-nya mungkin masih seru tuh dipertandingkan. Lalu Liga 2-nya bikin juga 12. Tapi wilayah barat 12, wilayah timur 12 gitu. Bikin 2 wilayah misalnya gitu. Nah, kita bikin nanti mereka ada play-off-nya. Bukan play-off, ada semifinalnya, ada finalnya, ada 4 tim aja semifinalis yang lolos. Nah kalau ini tapi gue ada sedikit silang pendapat nih sama lo coach. Kalau menurut gue pribadi justru lebih bagus kalau timnya sedikit tapi timnya stabil semua. Jadi menurut gue misalnya Liga 1 cuman 10, Liga 2 cuman 10, tapi tim dari Liga 2-nya ini siapapun yang lolos bisa kemudian bersaing dengan tim Liga 1. Kemudian mungkin kalau misalnya banyak kita itu di Liga Futsal Nusantaranya. Karena kalau gue lihat sekarang sebenarnya masalah kan ketika naik dari Liga Nusantara ke Liga Futsal Profesional adalah timnya belum siap. Iya. Baik secara pendanaan dan dari habit. Karena habit dari Liga Futsal Nusantara itu kan main di provinsi, berangkat cuma buat di satu kota, mereka lolos ke Liga Futsal Profesional. Sedangkan di Liga Futsal Profesional, mereka akan bertandang ke belasan kota. Nah ini yang akhirnya bikin sepertinya mereka nggak siap buat main di divisi teratas. Gini, kalau lu bicara finansial, menurut gua 12 tim itu kompetitifnya masih oke lah. Jumlah pertandingan itu masih banyak. Let's say berarti 11 kali 2, 22. Kalau lu bikin 10 ya cuma 9 kali 2. Nah, kan bisa kayak Liga Skotlandia. Iya bisa 4 kali ya. Swedia juga ya gitu. Tapi kan ketemu dia bosen juga gitu. Gue menganggap sih gini aja. Ya sebenarnya sah-sah aja lo punya pendapat seperti terkait dengan finansial. Tapi sebetulnya ada peraturannya, regulasinya yang sayangnya banyak diakalin. Yaitu apa? Punya surat pernyataan bahwasannya ada dana yang emang cukup untuk jaminan, nah, itu, deposito. Cuman sering banget itu diakalin gitu. Jadi emang banyak celah kita nih gitu. Jadi menurut gua seharusnya dibikinin yang namanya emang regulasi yang udah pasti ini tim ini harus punya bukti dana mereka sekian gitu. Aman ya. Iya, jadi kalau perlu diaudit yang secara serius aja sekalian gitu. Jangan cuma sekedar nampilin apa sih namanya saldo kayak gitu. Tahu saldo siapa kan kita nggak tahu. Siapa tahu saldonya Coach Donzel ya. Trader gitu. Tapi kalau gue lihat lagi
yang Liga 2 nih. Liga 2 kenapa gua harus bicara wilayah barat, wilayah timur? Kita ini geografis agak susah. Bahkan kalau perlu main distrik aja. Kita bikin Liga Sumatera, Liga Sulawesi, Liga Kalimantan gitu kan. Nanti juara-juaranya yang akan bermain. Kalau di Jerman regional liga itu ya. Iya, betul, seperti itu. Itu kan divisi bawah kan seperti itu. Nah, kalau gue menganggap bahwa pentingnya mengakomodir tim supaya nggak mati di tengah jalan. Nah ini sebetulnya kalau misalnya lu bicara finansial paling 5 atau 6 sekarang juga yang finansialnya oke. Dari 12 tim ya. Finansialnya cukup lah. Ya. Buat Mapan lah. Buat sekalian merekrut pemain asing dan lain-lain. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara regulasinya membuat mereka akhirnya nggak bisa nyari sponsor. Contoh, e-board di pinggir lapangan. Baru tahun kemarin setiap tim yang tuan rumah kebagian 2 e-board kalau nggak salah. Sebelumnya nggak ada sama sekali. Padahal e-board itu adalah kalau lu bikin proposal itu salah satu yang punya nilai jual. Yeah. Seperti itu. Nah itu yang sayangnya nggak didapat oleh tuan rumah. Akhirnya gue tuan rumah cuma dapat 64 juta, gue biaya bisa 200 sampai 300 juta kalau di Jabodetabek ya, kalau di Jakarta ya artinya udah pasti boncos. Ya sebenarnya isu soal finansial ini kan kembali naik ketika kemarin Kinantan Futsal ya, promosi dari Liga Futsal Nusantara. Padahal di semifinal itu kalau kita lihat banyak tim yang menurut gua kalau misalnya mereka lolos pun siap banget. KLN, Excellent, Kuda Laut. Dan ternyata setelah Futsal Kinantan jadi runner up ya, di bawah Moncong Bulo, mereka justru kebingungan coach. Mereka katanya memang masih mencari sponsor, masih mungkin membuka juga apakah nanti slotnya bakal merger atau tidak. Tapi sebenarnya ini mengundang kontroversi karena kita ingat, dulu sempat ada Bang Sumut. Di mana Bang Sumut bukan hilang karena degradasi, melainkan dijual juga saat itu. Nah ini kan sebenarnya jadi sesuatu yang menjadi presiden buruk buat futsal di Sumatera Barat. Iya, Sumatera Utara. Ya gue sedih ya, karena Sumatera Utara tuh menghasilkan Sedan Lubis, Sauki Saud Lubis, ada Iqbal Pasaribu juga, Farhan Lubis juga. Beberapa pemain-pemain terbaik tuh berasal dari Sumatera Utara. Tapi permasalahan terbesar mereka adalah mereka tidak memiliki stakeholder yang memang peduli sama futsal. Bahkan kalau gue tuh menganggap bahwa futsal di sana juga terbelah-belah tuh, banyak blok-blokan juga tuh terkait dengan kelompok ini, kelompok itu segala macam. Yang akhirnya membuat ya futsal, kalau Saidan tuh pernah posting Instastory ya kalau nggak salah, kalian mah cuma banyak kepentingan aja gitu. Kalian mah cuma mikir kepentingan diri kalian aja sendiri. Itulah kenapa menurut gua seharusnya memang ini sebenarnya Kinantan nih enak ya. Lolos Liga Pro kapan? Agustus. Juli ya? Juli. Iya. Juli, lu bayangin aja, lu punya waktu kurang lebih 5 bulan untuk persiapan dan bisa aja lu gunakan dan mereka bagaimana lolosnya pun kan sudah menuai kontroversi karena Futsal Kinantan bukan tim pembinaan kan, tapi mereka mengambil sebenarnya beberapa pemain dari tim-tim lain dengan janji pemain-pemain ini bakal diorbitkan di Liga Futsal Profesional. Betul. Target lolosnya sudah jadi, tapi justru kesempatannya sepertinya akan hilang lagi nih Coach. Nah itu dia tuh di komen di konten gue sebelah tuh komen tuh juga menunjuk kepada inisial bahkan kan. Gue mana tahu lagi orangnya. Jadi kalau gue melihat jadi ini emang masalah besar di Sumatera Utara, yaitu ya tingkat kepedulian para stakeholder yang di atas sana. Kasihan pemain yang jadi korbannya kalau kayak gini. Mereka mungkin udah siap, bahkan kabarnya mereka mau nggak tetap main Liga Pro tapi nggak digaji, cuma dikasih makan. Itu kayak balik ke tahun berapa itu ya? Iya aduh. Sedih banget sih kalau sampai benar-benar kejadian kayak gitu. Tapi ini pelajaran ya buat sebuah tim yang emang mau ikut Linus tuh, pastikanlah gitu bahwasanya kalian emang targetnya tuh ke Liga Pro, bukan bikin susah kayak gini gitu. Ya jadi memang ini jadi isu yang kemudian kita harapkan tidak terus berkembang ke depannya ya, ada regulasi yang lebih ketat lagi ke depannya, Coach, agar... Ya. Tapi ini kan sebenarnya futsal hanya meniru sepak bola. Iya, Liga 3 Linus dibikin Liga 3 aja, U20 di sana gitu. Nah, mungkin lu bisa versi lu dulu, Coach. Okay. Bagaimana sistem yang tepat dari Liga 1 di bawahnya, kemudian kelompok umurnya? Oke, Liga 1 itu jelas umum ya. Ada usia senior ya, usia senior. Jumlah klubnya ada 12. Sistemnya full kompetisi, gue tetap setuju dengan full kompetisi walaupun tidak ada tadi yang gue bilang grand final, tapi itu gue minta ada Piala Indonesianya gitu. Regulasinya pemain asing tetap 2, pelatih asing boleh. Pemain asing harus timnas atau menurut lu? Nah ini dia. Harus ditentuin aja dari liga-liga mananya. Nah gini, 10 besar dunia, ranking dunia, ya mungkin lo bisa lah main di Liga 1-nya gitu. Minimal main Liga 1-nya. Pernah main di Liga 1-nya. Jangan sampai pernah ada kejadian juga pemain timnas juga
Dario Ristik ya, apa yang pernah di BTS juga ternyata malah bagusan Iqbal Iskandar daripada dia gitu kan. Jadi kalau menurut gua efektivitas terkait dengan pemain timnas juga kadang-kadang suka. Iya benar. Ya, Kan timnas Brazil sekarang sama timnas Timor Leste sama levelnya, kan maksudnya secara level gitu ya. Diego Rodrigo sama Eufrasio waktu itu yang sempat datang ke Sadakata kan ya dianggap levelnya sama kan. Betul. Menurut gua ya balik lagi ke rankingnya juga harus diperhatikan. 10 besar dunia lah mungkin, yang penting main di tier pertama kompetisi mereka itu yang menurut gua udah oke lah. Itu kalau misalnya Indonesia dari dulu liga sepak bolanya dibikin kayak gitu, Jackson Tiago sama Luciano Leandro nggak kesini ya. Nggak bakal main kesini. Christian Gonzalez nggak mungkin sampai sekarang punya mantu. Christian Rontini. Aduh muncul. Tapi pahalanya banyak ya dia. Udah, lu ngomongin itu. Nah terus terkait dengan Liga 2-nya yang tadi gue bilang ya. Maksudnya gue pengen tuh ada 2 wilayah lah minimal gitu. 2 wilayah di mana akhirnya mengakomodir secara geografisnya itu. Yeah. Dan supaya pembiayaan juga nggak terlalu berat. Indonesia Timur juga banyak klub-klub yang bos-bos yang punya duit yang pengen juga ke kompetisi profesional, tapi mungkin kalau ke Liga 1 langsung mereka juga mikir kalau gue beli Liga 1 slot Liga 1 Liga Pro itu dia nggak pembinaan gitu. Sama di Sumatera juga banyak pemilik-pemilik klub yang idealis, gue nggak mau beli gitu, gue maunya pembinaan lolos dari Linus. Ya lebih baik seperti itu, Liga 2 bikin 12 nanti mungkin 8 besar, 4 teratas silang. Kalau buat level amatirnya? Level amatir itu Liga 3 berarti. Iya, atau Liga Nusantara kalau sekarang. Iya, Liga Nusantara, U20 aja. Oh ya, sorry, Liga 2 belum selesai gua. Gua minta Liga 2 itu dibatesin U23. Tapi boleh pakai 5 pemain senior. Oh, kayak di Liga 2. Yang sebelumnya Ya. Iya, karena menurut gua kalau seperti itu, pertama lo nggak matiin karir pemain-pemain senior. 5 itu slot yang lumayan banyak loh. Ya. Let's say 5 kali 24 aja berarti kan udah lebih dari 100. Ya, paling maksimal kan juga 20 lah ya. Ya berarti gitu. 25% dari skuad lah pemain senior. Betul, gitu. Jadi 5 ini juga bisa menjadi kayak mentoring juga buat pemain-pemain U23 yang sebelumnya main di Liga Nusantara. Ya. Nah, lalu pelatih wajib lokal. Nggak boleh asing, pemain asing juga nggak ada. Supaya apa? Supaya pemain-pemain lokal yang nggak mendapatkan tempat di Liga 1 itu bisa dapat tempat di Liga 2. Itu yang harapan gue. Nah selanjutnya untuk kelompok umur Liga 3 atau Linus itu U20. Sama seperti gue ngelihat bagaimana para provinsi membina di PON kayak gini. Yeah. Ini pasti seru nih. Dan itu kalau gue bilang nggak usah ada pemain nyebrang antar provinsi, udah lu provinsi masing-masing aja supaya ngebina gitu. Dan itu kan tugas AFP ya. Kalau misalnya kita bicara provinsi kan berarti kan nanti jadi tugas AFP untuk menggelar. Jadi pemain-pemain U20 tuh punya wadah. Selama ini kan kalau kelompok usia kan cuma ada di AAFI sampai U16 doang. Iya benar. Terus lengkap nyari FFV U20 juga cuman formatnya turnamen sebentar doang ya. Betul. Jadi mungkin itu versi Coach Lonzo. Sama itu tadi Piala Indonesia pesertanya 1, 2 sama amatir beberapa ya, mungkin gitu. Mungkin amatir dibikin kualifikasi dulu kayak Piala FA gitu kan. Nanti udah di babak berapa baru nanti ketemu sama Liga 2, Liga 1 seperti itu. Kalau versi gua Coach, Liga 1 10 sampai 12 tim, tapi memang benar-benar tim yang terbaik menjadi representasi dari futsal Indonesia, pemain asing ya mungkin kalau dari Liga Spanyol, Brazil bisa direkrut tanpa harus jadi pemain timnas. Karena sekarang juga dengan regulasi banyak yang colong-colong. Banyak juga yang mainnya di junior kah, mainnya di timnas ketika bukan event resmi lah. Jadi akhirnya karena ada keambiguan itu yang bikin nggak jelas dan banyak jadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim ya. Kemudian Liga 2 menurut gue juga nggak perlu terlalu banyak. Mungkin 10-12 tim juga, tapi menjadi miniatur dari Liga 1. Jadi kayak Liga 2 ini jadi satu kompetisi di mana mereka simulasi lah gimana nanti ketika di Liga 1 jadi sudah siap. Dan di Liga 3-nya baru tuh nanti mungkin tim-tim yang kayak kata lu tadi Coach bisa mungkin dibagi per zona, wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, Sulawesi ini bukan mengkotak-kotakan tapi memang membuat akomodasinya lebih murah, lebih murah. Bukan karena mengkotak-kotakan setiap provinsinya gitu tapi ya kayak Liga 3 sekarang lah di sepak bola. Menurut gua secara struktur sepak bola sekarang sudah lebih baik, harus diakui itu. Dan memang di Liga 3 ini adalah tempat untuk para pemain muda di mana menurut gua kalau ini sudah berjalan dengan baik, kompetisi misalnya U20 atau U21 di sana, mungkin diselipkan 1 atau 2 nama senior buat sebagai pembimbing aja di sana. Ini nggak perlu lagi ada misalnya FFV U20 karena di sana talent pool-nya sudah banyak. Itu dia. Jadi nggak perlu banyak-banyak turnamen, tapi turnamen terbaik lu nih dilangsungkan dengan solid gitu. Itu dia. Dan kenapa harus ada pemain senior? Mungkin karena Piala Indonesia tadi, karena ketika Piala Indonesia kan nanti mereka bertemu pemain asing, nggak terlalu jomplang lah nanti kualitasnya. Kalau gue
Setuju tuh ya yang lo bilang juga terkait dengan artinya ada pemain senior yang mungkin kuotanya ya dibatasin ya. Artinya entah 3 atau apapun itu. Tapi yang pasti gue menganggap bahwasanya degradasi pun harus dipikirin tuh secara jumlah. Kalau gue bilang 12 tim degradasi 4 tuh 8 tim itu pasti bakalan lo antara juara sama degradasi doang dah. Itu bakal seru banget tuh ya. Karena kita butuh kompetisi yang sesuatu kompetitif. yang bisa dijual ya. Betul. Degradasi dan juga juara itu kan sesuatu yang bisa dijual. Betul. Kalau juaranya misalnya sudah selesai di pekan keberapa, harus ada sesuatu lain yang dijual gitu kan. Betul dia. Dan sampai nantinya yang lolos dari Liga 2-nya ya 4 juga kan. Yaitu semifinalis yang gua harapkan emang ya kalau lo mungkin sedikit tapi punya kualitas dari segi kompetisi Liga 2. Kalau gua agak sedikit beda, gua menganggap bahwasanya setelah gua muter seluruh Indonesia, gua berpikir bahwasanya banyak pemain-pemain yang nggak terdetek. Yang mungkin nanti dari situ, kenapa gue bilang U23? Karena U23 tuh nanti mereka mengarah ke matang ke Liga Pro-nya. Gue yakin tuh kalau dibikin Liga U23 nih, Liga 2 dengan U23 plus 5 pemain senior, itu pasti banyak talent scouting yang bisa ngelihat bagaimana bakat-bakat dari Sumatera, dari Timur. Dan semakin mudah juga buat mereka nanti ke Liga 1-nya itu ya. Betul. Itu sih kalau gue biar banyak pelatih juga jangan yang baik yang nganggur. Iya benar. Akhirnya podcast. Akhirnya jadi kontroversi terus. akhirnya diserang netizen, ya kan? Akhirnya jadi coba itu. Coba itu 12 Liga Pro, misalnya pemain berapa pelatih lokalnya cuma 5 misalnya gitu. Nah, itu 24 kan. Masa nggak ada nama gua sih? Ya jadi itulah pemikiran kita ya. Betul. Bebas mau dianggap sebagai kritikan, dianggap sebagai celotehan yang obrolan warung kopi, obrolan yang mungkin tidak ada gunanya buat yang mendengarkan. Tapi kalau kalian juga punya kemudian visi dan misi, punya ide soal liga yang bagus seperti apa, mungkin nanti bisa dibaca juga oleh federasi, jadi masukan buat kedepannya untuk liga futsal kita yang lebih baik. Ya silakan aja langsung di kolom komentar, langsung berikan komentar. Walaupun dibaca doang ya walaupun nggak tahu, kita udah mikirin nih seperti ini, yang lain mikir apa enggak, kita nggak tahu Coach. Mikir apa pasti mikir. Iya, mikirin bagaimana caranya menyingkirkan Coach Donzol. Gila lu. Terima kasih Coach Donzol buat pemikirannya hari ini. Siap. Ini episode menurut gue luar biasa sih, karena bisa jadi bahan diskusi juga ke depannya. Untuk Liga Futsal besok bulan November memang sudah pasti tidak akan bisa diubah, tapi ke depannya ini kan kita masih mencari bagaimana Liga Futsal terbaik untuk kemajuan futsal Indonesia. Terima kasih Coach Donzol. Thank you. Terima kasih juga buat pemirsa setia Bola Love. Sampai jumpa lagi bersama saya Reza Pradita dan juga Coach Doni Zola di episode Futsal Talk berikutnya.